itu mau kayak gimana gitu ya. Misalkan Anda mau wawancara, mau yang dibahas tuh isunya apa gitu ya. Tornya itu bisa memilih salah satu tor in-depth, tor investigasi, atau tor feeder. Yang pertama, misalkan Anda ingin mengungkap tentang investigasi kelitih gitu ya. Nah, topiknya berarti misalkan isu tentang kelitih dilihat dari sisi pendidikannya gitu ya. Sebenarnya pendidikan itu kayak gimana sih relate-nya sama banyaknya geng kelitih atau aksi kekerasan di Yogyakarta belum lama ini. Nah, nanti masuknya ke latar belakang masalah. Nanti latar belakang masalahnya kayak mana tuh? Ternyata geng kelitih itu terjadi peningkatan. Ada perubahan dari geng kelitih mungkin beberapa dekade yang lalu dengan dekade yang sekarang. Pola mereka melakukan kekerasan itu juga mungkin ada perubahan. Di situ mungkin ada cari dulu tuh data dari referensi yang ada sumber-sumber yang mungkin relevan tapi juga dapat dipercaya. Di situ kemudian Anda pengen ngangkat angle-nya adalah geng kelitih tapi dilihat dari sisi pendidikan. Sebenarnya ada permasalahan apa sih di sistem pendidikan kita di tingkat mungkin di tingkat sekolah sehingga mulai banyak atau marak dengan kekerasan di bangku sekolah gitu ya. Kemudian jenis tulisannya nanti kan Anda mau dipilih nih, Anda mau investigasi, in-depth reporting atau feature. Kemudian pembagian tulisannya itu pembagian per paragrafnya. Misalkan paragraf 1 mau mengulas tentang meningkatnya kekerasan di Yogyakarta. Terus mungkin mau masuk ke paragraf kedua terkait dengan geng kelitih yang fase perubahan geng kelitih dari beberapa dekade ke dengan dekade yang sekarang. Kemudian masuk babakan di paragraf ketiga dan keempat misalnya itu geng kelitih tidak lepas dari sistem pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian mungkin bab berikutnya ternyata ada ketidakpedulian sekolah terhadap dengan peningkatan geng kelitih atau aktivitas siswanya di jam sekolah dan semacamnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pembagian paragraf dalam berita gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini narasumbernya. Narasumbernya misalkan Anda pakai 3 atau 4 lah, minimal 3 ya. Karena kan mau feature atau investigasi ini. Kalau investigasi bisa lebih banyak lagi. Tapi coba di 3 orang narasumber. Katakanlah narasumber pertama Anda pengen nyari di sekolah yang dia pelaku kekerasan gitu ya. Nah, kalau pelaku kekerasan di sekolahnya Anda bisa wawancara gurunya atau wali muridnya yang di sekolah, bisa juga kepala sekolahnya. Nah, mungkin pertanyaannya bisa mulai dari sebenarnya wali murid atau guru sekolahnya itu sadar nggak sih keberadaan anak ini di jam sekolah. Jadi di jam 7 sampai mungkin berakhirnya sekolah itu anak itu hadir terus nggak di sekolah. Atau mungkin dia cah bolosan, jadi sukanya bolos, atau kayak gimana gitu ya. Jadi harus dari situ dulu. Nah, kemudian anak ini kira-kira kalau pas bolos tuh gurunya sadar nggak sih dia bolos? Atau mungkin dia sadar terus nggak ada kepedulian dari gurunya atau dari wali murid atau dari sekolah terhadap aktivitas si anak itu. Nah, terus kemudian Anda mungkin bisa wawancara dengan wali sekolah, bukan wali murid, mungkin dengan kepala sekolahnya. Misalkan sebenarnya sistem pendidikan di sekolah ini tuh kayak gimana sih? Kenapa sekolah tidak sadar dengan ketidakhadiran mahasiswanya gitu ya. Kemudian sekolah sadar nggak sih dengan lingkungan di sekeliling sekolahnya? Jangan-jangan di sekeliling sekolahnya itu adalah ada tempat nongkrong buat inkubasi atau mungkin tempat nongkrong buat siswa-siswa ini melakukan aktivitas yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, mungkin kemudian ada wawancara yang berikutnya, narasumbernya misalnya dinas pendidikan, entah dinas pendidikan kota, kabupaten, atau provinsi. Harus dilihat dulu nih skupnya ada di mana. Atau sekolah pelaku itu ada di level yang mana. Jadi bisa ditentuin nanti mau kepala dinasnya untuk skup kepala dinas kota, kabupaten, atau yang provinsi. Nah, gitu.
Kemudian ketika Anda wawancara kepala dinas itu mungkin dia sadar nggak sih, atau mungkin Anda bisa menemukan peta itu ya, mungkin sekolah negeri, sekolah swasta yang basicnya mungkin agama Katolik, Kristen dan semacamnya yang mungkin non Islam, kemudian sekolah yang basicnya pendidikan Islam, Islam pun juga harus dilihat nih, Islam yang Muhammadiyah atau Islam yang NU atau semacamnya. Kira-kira dari peta itu, kira-kira ada karakteristik sekolah yang berbeda nggak sih? Misalkan sekolah yang negeri itu waktu sekolah, jam sekolah itu dia punya tingkat kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Jadi siswa itu susah banget untuk melakukan aktivitas di luar jam sekolah. Kayak gitu mungkin, maupun ataupun juga mungkin setelah selesai kuliah itu ada aktivitas lain yang memaksa siswanya untuk berada di sekolah, misalkan ekstrakurikuler atau mungkin OSIS dan semacamnya. Kemudian kalau misalkan apakah di sekolah yang mungkin swasta tapi yang grade-nya mohon maaf agak kurang, itu di situ karena dia cuma sekedar untuk formalitas sekolah katakanlah, apakah di situ tidak ada aktivitas pendidikan yang lainnya atau kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, narasumber tambahan mungkin yang perlu dipertimbangkan ketika Anda datang observasi itu adalah ketika misalkan Anda datang ke sekolah di si pelaku gitu ya, Anda datang di situ selama beberapa hari, nongkrong di situ di jam-jam tertentu, Anda ngeliat aktivitasnya di situ. Oke, jam sekolah, lingkungan sekolahnya sepi karena anak melakukan pendidikan proses belajar mengajar gitu ya. Tapi mungkin ada satu atau dua atau segelintir siswa yang dia tiba-tiba keluar sekolah terus dia nongkrong di mana gitu ya. Nongkrong entah itu merokok, minum dan semacamnya gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa gitu. Mungkin Anda melakukan observasi di situ. Coba perhatiin untuk beberapa warung sekitarnya, warung atau mungkin angkringan di sekitar sekolah itu biasanya jadi tempat jujukan atau tempat nongkrongnya mereka. Nah, mungkin di situ juga perlu diperhatiin untuk beberapa siswa karena kadangkala tempat nongkrong itu jadi semacam dalam tanda kutip ruang inkubasi bagi geng-geng ini untuk berkembang gitu ya. Atau mungkin siswa yang awalnya tidak masuk geng terus jadi masuk ke situ gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Makanya nanti untuk daftar pertanyaan ini poin-poin yang akan dibahas tadi, misalkan narasumber tadi ya dari kepala sekolahnya gitu, pertanyaan kepala sekolahnya untuk kepala sekolahnya ABCD. Sistem pendidikan sekolah ini seperti apa sih? Kemudian sekolah sistem disiplinnya tuh kayak gimana? Aware nggak dengan siswa yang tidak hadir di kelas dan semacamnya. Jadi nanti ini ada pertanyaan, misalkan tadi seperti itu, kemudian mungkin narasumber berikutnya ada dari Dinas Pendidikan ya tadi pertanyaannya ya. Kira-kira sistem pendidikan di Yogyakarta sebagai kota yang pernah dikenal sebagai kota pendidikan itu tuh sistem pendidikannya sama nggak sih dengan yang ada di nasional atau mungkin daerah lain? Terus mungkin yang paling menggelitik, mungkin Anda coba tanyain apakah Yogyakarta itu masih layak disematkan atau mendapatkan julukan sebagai kota pendidikan dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda atau semacamnya gitu ya. Jangan-jangan sebagai kota pendidikan ini patut untuk dipertimbangkan kembali karena banyak sekali tindak kekerasan yang itu dilakukan oleh generasi kita gitu ya. Itu kan sebagai warga anak muda harusnya kan juga melakukan aktivitas yang sesuai gitu ya. Kalau misalkan dia sekolah ya waktunya sekolah ya sekolah lah gitu ya. Bukan kemudian sekolah untuk membangun kesadaran untuk melakukan kekerasan yang mungkin itu juga berdampak pada masa depannya si pelaku dan korban gitu. Nah, mungkin kalau misalkan setelah itu Anda juga bisa melihat wawancara ke si pelakunya atau korbannya gitu. Anda sadar nggak sih ketika Anda melakukan tindak kekerasan ke pelaku, Anda akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin Anda akan sulit untuk mendapatkan bangku pendidikan yang lebih tinggi lagi, kecuali misalkan kalau dia emang basicnya orang kaya, anak pejabat, mungkin bisa di orang tuanya bermain di situ. Tapi ketika dia hanya orang biasa, nah itu mungkin
harus dipertimbangkan itu. Anda mikir nggak sih ketika Anda melakukan tindak kekerasan di penjara, nama baik Anda, nama baik orang tua, nama baik sekolah itu ikut tercemar. Kayak gitu. Jadi bisa ke situ ya. Jadi bisa langsung ke situnya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Anda bisa mengakses pelaku atau korbannya gitu ya. Nah, ini observasi yang tadi saya sampaikan, coba diperhatikan di lingkungan sekolahnya, tempat nongkrongnya anak-anak geng ini tuh kayak gimana sih? Titik poin mereka nongkrong, titik poin mereka bergerak kalau bisa gitu ya. Jadi itu akan dari pengkayaan informasi untuk kemudian nanti ditanya lagi ke narasumber berikutnya gitu ya. Jadi saran saya observasi lingkungan dulu, kemudian itu Anda jadi punya bekal. Wah Bu, saya kemarin nemuin tuh anak nongkrong di pojokan sana. Itu apakah siswanya Ibu? Atau mungkin jangan-jangan siswanya Ibu itu kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin itu jadi observasi itu bisa jadi bekal tambahan untuk ketika nanti Anda bertanya kepada narasumbernya. Nek perlu difoto sisan, divideokan, tapi harus hati-hati gitu ya, karena ada beberapa orang yang mungkin agak terganggu dengan aktivitas tersebut gitu. Kemudian rundown waktunya, ini Anda mau melakukan observasinya kapan, mau melakukan wawancaranya kapan, mau Anda mengetik beritanya kapan, mau memuatnya itu juga kapan. Itu harus ada gambarannya semuanya gitu ya. Nah, ini juga sama tenggat waktu. Jadi kapan berita ini harus jadi. Sama mungkin tambahannya adalah foto. Gambar foto, rencana gambar foto yang mau diambil oleh Anda dan teman-teman sekelompok Anda. Katakanlah tadi contohnya geng kelitih ya di sekolah, mungkin gambar, jangan ambil gambar foto sekolahnya karena itu termasuk pencemaran nama baik sekolahnya. Mungkin aktivitas anak yang di luar sekolah atau aktivitas remaja yang sedang belajar sebagai compare aja, ternyata aktivitas belajar itu masih bagus gitu ya. Tapi perlu dipertimbangkan semuanya gitu ya. Pertimbangannya juga harus masuk akal gitu ya. Dalam artian gini, ketika Anda mengeksekusi TOR ini nanti itu bisa Anda lakukan gitu ya. Jadi jangan yang mengada-ada. Jadi di TOR ini tulislah sesuatu yang bisa Anda lakukan, emang based on fakta, based on isu, ada data yang mungkin juga harus dimasukkan di situ gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Masnya untuk tornya. Sorry tuh saya ternyata harus 3 orang karena ini kebijakan dari koordinatornya yang meminta 3 orang. Kurang lebih seperti itu. Mau ditanya dulu nggak terkait dengan tugasnya? Untuk pengumpulan, monggo kok yang perwakilan untuk file fullnya satu perwakilan boleh, kemudian 2 orang sisanya covernya is oke, nggak masalah. Mau semuanya mengumpulkan juga nggak masalah. Cuman dipastikan Anda mengunggah file di dashboard siswa gitu ya. Karena kalau enggak nanti tidak dihitung melaksanakan UTS. Gitu kurang lebihnya Mbak Masih. Jika ada teman sekelompok Anda yang tidak berkontribusi di bagian cover yang ada full text ya, nanti dituliskan catatan aja gitu ya. Kira-kira ini yang berkontribusi siapa, yang nggak berkontribusi siapa. Nanti kalau nggak berkontribusi katakanlah kan ada 3 nama tuh ABC gitu ya. Oke, katakanlah si B tidak berkontribusi ya, nanti tulisin aja B tidak berkontribusi. Gitu. Nanti kalau tulisannya seperti itu berarti tidak dapat nilai. Tapi kalau Anda mau faktor pertemanan nggak enak sama yang bersangkutan nih, misalkan takut nanti kenapa-kenapa lah gitu ya, misalkan pahit-pahitnya gitu. Oke.